Papua, sebuah tanah yang kaya akan alam, budaya, dan sejarah. Dari pegunungan tinggi yang memeluk awan hingga laut biru yang menyimpan keajaiban, inilah salah satu wilayah paling indah yang dimiliki Indonesia. Tapi di balik keelokannya, Papua menyimpan luka yang tak kunjung sembuh. Selama puluhan tahun, konflik dan ketidakadilan telah membayangi kehidupan masyarakat Papua. Suara-suara yang ingin didengar, harapan akan keadilan, dan perjuangan untuk martabat seringkali tenggelam dalam senyap atau dibungkam dalam kekerasan. Di tengah gempuran isu separatisme, kekerasan bersenjata, dan stigma yang membatasi, ada satu hal yang terus diperjuangkan: damai. Tapi apakah damai hanya sekadar tidak terdengar tembakan? Atau lebih dari itu, rasa dihargai, didengarkan, dan diakui sebagai saudara sebangsa? Dalam video ini, kita akan menyelami kompleksitas persoalan Papua, melihat dari sudut masyarakatnya, dari upaya pemerintah, hingga gerakan akar rumput yang mencoba membangun harapan di tengah reruntuhan konflik. Sebelum dikenal sebagai Papua dan terbagi dua, tanah besar di ujung timur Indonesia ini dulu disebut Pulau Nugini, salah satu pulau terbesar di dunia. Tapi seperti banyak wilayah lain di dunia, Papua juga menjadi korban dari perjanjian dan batas-batas yang dibuat oleh kekuatan kolonial. Pada abad ke-19, pulau ini dibagi dua oleh dua kekuatan besar. Belanda menguasai bagian barat, yang kini dikenal sebagai Papua Barat, sedangkan Inggris lalu berpindah ke tangan Australia mengelola bagian timur, yang kelak menjadi Papua Nugini. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, wilayah Papua Barat, saat itu disebut Netherlands New Guinea, masih tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Pemerintah Belanda saat itu berusaha memisahkan Papua dari Indonesia, bahkan menyiapkan kemerdekaan tersendiri bagi wilayah itu. Namun Indonesia tak tinggal diam. Presiden Soekarno bersikeras bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayah bekas Hindia Belanda. Maka dimulailah ketegangan politik dan diplomasi yang panjang, hingga memuncak menjadi konfrontasi Papua Barat pada awal 1960-an. Pada tahun 1962, melalui perjanjian New York Agreement, Belanda setuju menyerahkan administrasi Papua Barat kepada PBB, yang kemudian dilimpahkan kepada Indonesia. Tahun 1969, dilaksanakan proses yang disebut PEPERA, penentuan pendapat rakyat, di mana sekelompok perwakilan rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Indonesia. Meski hingga kini, proses ini masih menjadi kontroversi dan diperdebatkan dari sisi legitimasi dan kebebasan politiknya. Sementara itu, bagian timur pulau tetap di bawah Australia hingga akhirnya merdeka dan berdiri sebagai negara, Papua Nugini pada tahun 1975. Sejak saat itu, Pulau Papua terbagi dua. Sebelah timur menjadi negara merdeka, sementara sebelah barat menjadi bagian dari Republik Indonesia, yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi terbaru, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Tapi sejarah tak berhenti di sana. Di balik garis perbatasan, tersisa jejak luka, ketegangan, dan impian yang belum sepenuhnya terpenuhi. Setelah Papua resmi bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui PEPERA, harapan akan integrasi yang damai tidak sepenuhnya terwujud. Justru sejak saat itu, luka lama mulai menganga. Banyak masyarakat Papua merasa bahwa proses PEPERA bukanlah penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya. Hanya sekitar 1026 orang yang ditunjuk sebagai wakil rakyat untuk mewakili lebih dari 800.000 jiwa. Mereka menyampaikan keputusan di bawah tekanan militer dan pengaruh politik yang kuat. Dari sinilah benih-benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Di balik upaya integrasi nasional, terjadi perubahan besar-besaran, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Pemerintah Indonesia mulai membuka Papua untuk transmigrasi besar-besaran, mengundang warga dari luar Papua untuk tinggal dan bekerja. Akibatnya, banyak orang asli Papua merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri, baik secara ekonomi maupun politik. Ketimpangan semakin terlihat nyata. Papua adalah tanah yang kaya, emas, tembaga, hutan, laut, semuanya melimpah. Tapi kekayaan itu seolah hanya mengalir keluar, bukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
proyek-proyek raksasa seperti tambang Freeport menjadi simbol paradoks. Kaya sumber daya, tapi miskin kesejahteraan. Di sisi lain, kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar selama bertahun-tahun menciptakan rasa takut dan trauma kolektif. Operasi militer di berbagai wilayah seperti Timika, Wamena, dan Duga seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian menambah bara dalam bara. Konflik bersenjata pun tak terhindarkan. Kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM, mulai menyuarakan perlawanan dari dalam maupun luar negeri. Kontak senjata antara kelompok bersenjata dan aparat terjadi di berbagai titik, terutama wilayah pegunungan. Tapi di balik semua itu, yang paling menderita adalah rakyat kecil. Masyarakat sipil yang hidup dalam ketakutan, harus mengungsi, kehilangan keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan hanya soal senjata atau bendera. Ini soal keadilan, harga diri, dan rasa memiliki dalam satu bangsa. Dan selama hal-hal itu belum dijawab, luka Papua tak akan benar-benar sembuh. Di tengah kabut konflik dan ketidakpercayaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, berbagai pihak tetap berusaha membangun harapan. Upaya perdamaian di Papua bukan hal baru. Ia telah dicoba, dijalankan, dan diuji dalam berbagai bentuk. Salah satu momen penting adalah pada tahun 2001, ketika pemerintah Indonesia memberlakukan otonomi khusus Otsus untuk Papua. Tujuannya jelas, memberi ruang lebih besar bagi Papua untuk mengatur dirinya sendiri, memperoleh dana pembangunan yang lebih besar, dan menjaga identitas budaya masyarakatnya. Namun, implementasi Otsus sering dianggap tidak maksimal. Dana besar memang mengalir, tapi belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat di akar rumput. Situasi di Kampung Kombut, selama dana keluar ke Papua dengan dana Otsus, ya. Otsus, dana itu tidak sentuh sampai di kalangan masyarakat. Di luar jalur formal pemerintahan, berbagai tokoh agama dan adat juga memainkan peran besar dalam membangun jembatan perdamaian. Gereja-gereja di Papua, terutama GKI dan Katolik, sering menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah. Mereka bukan hanya menenangkan gejolak, tapi juga menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini tak terdengar. Upaya dialog pun pernah dilakukan. Salah satunya adalah Papua Land of Peace, sebuah gagasan damai yang ingin membangun Papua tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa ketakutan. Meski tidak mudah, inisiatif ini memberi arah bahwa dialog dan penghormatan terhadap martabat manusia lebih penting dari sekadar pendekatan militeristik. Baru-baru ini, pemerintah juga mulai mengambil pendekatan baru. Pemekaran wilayah dan pembangunan infrastruktur secara masif dengan harapan bisa membuka akses, meningkatkan ekonomi, dan memperpendek kesenjangan. Tapi di sisi lain, muncul juga kritik bahwa pendekatan ini belum menyentuh akar masalah, rasa keadilan dan pengakuan identitas. Tak sedikit juga anak muda Papua yang memilih memperjuangkan damai melalui pendidikan, seni, dan musik. Mereka menolak kekerasan, namun tetap lantang menyuarakan hak-hak mereka. Bukan dengan senjata, tapi dengan pena dan suara. Perdamaian di Papua bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia harus tumbuh dari rasa saling percaya, kesediaan untuk mendengar, dan keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu. Jalan ini memang panjang dan terjal. Tapi selama masih ada niat tulus, suara dari hati, dan tangan yang mau menggenggam, damai bukanlah hal yang mustahil. Papua bukan sekadar ujung timur Indonesia. Papua adalah bagian dari jantung bangsa ini, dengan segala keindahan, kekayaan, dan luka-lukanya. Di sana, bukan hanya tanah yang subur, tapi juga harapan yang ingin tumbuh. Harapan untuk dihargai, untuk hidup layak, untuk didengar tanpa takut, dan untuk menjadi bagian dari Indonesia yang adil bagi semua. Kita tak bisa terus menutup mata, karena damai bukan datang dari diam, tapi dari keberanian untuk berubah. Mari kita dengar suara Papua, bukan dengan prasangka, tapi dengan hati. Karena ketika satu saudara kita menderita, kita semua terluka. Dan ketika Papua benar-benar damai, Indonesia akan lebih utuh.